Shalom semua warga kerajaan. Masih berbicara tentang how to love God. Mungkin gambaran yang lebih gampang adalah how to love your king. Ya, kita melihat bagaimana waktu itu David sedang menghadapi peperangan melawan tentara Filistin. Salah satu nilai yang dinilai tinggi oleh Tuhan adalah steadfastness, yaitu juga loyalty. Kita membaca dalam 2 Samuel 23:11, sama orang anak Age orang Harari. Ketika itu semua orang sudah melarikan diri kecuali dia bersama dengan David. Dia stand his ground di ladang itu dan mempertahankannya, dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Di dalam hidup kita, kesetiaan itu mungkin tidak terlalu dinilai sekarang. Dulu orang Jepang, kalau kakeknya bekerja di satu perusahaan, katakan Mitsubishi, maka semua anak cucunya tidak boleh di perusahaan lain. Tetapi not anymore. Dan salah satu teman kita yang punya hotel berkata, Pak, di dalam bisnis hospitality itu loyalty tidak ada. Tetapi di dalam kerajaan Allah, loyalty dinilai sangat tinggi. Lalu kita melihat bagaimana ketiga triwira ini mendengarkan David itu cuma longing, cuma merindukan. Karena dia berasal dari Bethlehem, dia berkata, aduh, sekiranya aku minum air, yaitu daripada sumur yang ada di Bethlehem. Dan dalam keadaan itu, tentara Filistin justru sedang menjajah Bethlehem. Dan sumur yang dimaksudkan itu ada di tengah-tengah tentara Filistin. Ketiga triwira itu apa yang mereka lakukan? Mereka menerobos tentara Filistin. Untuk apa? Bukan ngambil intan, berlian, ataupun apapun. Tapi katakan seember air dari sungai itu. Dan diberikan kepada David. David tidak berani menerimanya. Dia memberikan kepada Tuhan dan mencurahkan. Bagaimana aku ini bisa menerima? Ini adalah darah daripada ketiga jenderalku. Dan saudara tahu pada saat itu dia belum menjadi raja ya. Tetapi kesetiaan kepada David and loving the leader, loving the king, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak pada kita kecil hati ketika kita melihat, pelayanan ini gak dihargai orang, jumlahnya kecil. Ingat tentang sama. Dia berkata 1 senti pun tanah ini, sekalipun cuma ladang kacang merah, tidak akan kuberikan kepada musuh. Sebab ini milik daripada YHWH, yang dipercayakan kepada pemimpinku David. Dan kita melihat, apa sih tujuannya doa? Doa itu mendengarkan isi hati raja. Dan isi hati raja itu harus saya ingat satu hari ketika saya berdoa, saya bilang, Lord, what must I do? Dia berkata, cari Jimmy. Ada seorang teman saya namanya Jimmy. Saya datang cari dia, ternyata dia sudah meninggalkan keluarganya. Saya cari sampai ke Jakarta. Dia bersama wanita lain. Tetapi ketika dia bertobat, seluruh keluarga besarnya bertobat. Dan itulah saudaraku, saya percaya, that's the way to loving the king. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bagaimana to love God adalah menuruti perintahnya. Dan ini lebih tinggi, mendengarkan isi hatinya. Dan isi hati Tuhan cuma satu, jiwa-jiwa, tidak ada lain. Dan bahkan dia berkata, 1 jiwa manusia lebih berharga dari seluruh harta di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Love God and serve Him only. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya. PowerPoint-nya sudah disiapkan. Oke. Baik, pada saat pagi hari ini ya, kita mengingat bulan Juli ini tema besar GBI Rock International Ministry itu adalah loving God ya, mengasihi Tuhan ya. Dan pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan dan saya akan memulainya dengan memberi 2 pernyataan ya. Perhatikan baik-baik, ada 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama, seseorang tidak dapat mengasihi Allah apabila tidak ada kasih Bapa di dalam hidup orang tersebut. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah pernyataan tersebut benar atau tidak? Yang menganggap bahwa pernyataan tersebut benar bisa angkat tangan. Saya minta tolong. Yang menganggap bahwa pernyataan tersebut benar? Ya, baik. Nah, yang menganggapnya salah boleh angkat tangan?
Wah, ya. Yang lain berarti tengah-tengah ya, cari aman. Oke, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 hingga 20 dikatakan bahwa kita mengasihi itu karena Allah mengasihi kita. Ya, dan dikatakan bahwa jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, dari ayat tersebut ya, kita bisa melihat bahwa pertama kita mengasihi Allah itu karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Artinya ada kasih Allah di dalam hidup kita. Dan yang di ayat 20 dikatakan kalau kita nggak mengasihi sesama kita, ya itu kita pendusta. Artinya ketika Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, kita juga perlu memanifestasikan kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan bahwa seseorang tidak dapat mengasihi Allah apabila tidak ada kasih Bapa di dalam hidup orang tersebut benar. Ya. Lanjut, kita akan masuk dalam pernyataan yang nomor 2, diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15b, dikatakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Ya. Dan kasih akan Bapa, ini dalam bahasa aslinya, kalau perjanjian baru pakai Yunani, itu agape topatros. Jadi agape topatros itu artinya kasih milik Bapa. Sehingga kalau di terjemahannya Indonesia, kasih akan Bapa itu kecenderungan apa? Kasih kepada Bapa ya. Tetapi sebenarnya terjemahan asli kasih milik Bapa. Makanya Alkitab bahasa Inggris menggunakan the love of the Father atau Father's love ya. Nah, jadi kita sudah punya 2 pernyataan yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita belajar menggabungkan pernyataan. Ini biasanya soal-soal SNBT ya sebutannya, UTBK ya, SNBT itu ada ilmu logika atau mungkin yang SMA pernah dengar logika matematika ya, menggabungkan 2 pernyataan. Sebagai contoh, pernyataan pertama, budi seorang manusia. Pernyataan kedua, semua manusia membutuhkan makanan. Kira-kira kalau digabungkan gimana Bapak Ibu? Budi membutuhkan makanan, yaitu ilmu logika Bapak Ibu ya. Bapak Ibu berarti masih lulus CPNS semua ini. Oke, nah sekarang kalau saya punya pernyataan pertama tadi, seseorang tidak dapat mengasihi Allah apabila tidak ada kasih Bapa di dalam hidup orang tersebut. Dan saya punya pernyataan 2, jikalau orang mengasihi dunia maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Coba sekarang Bapak Ibu dengan ilmu yang tadi menggabungkan kedua pernyataan tersebut. Kira-kira jadinya bagaimana? Ya, iya. Artinya kalau seseorang tidak dapat mengasihi Allah apabila ia mengasihi dunia, atau seseorang dapat mengasihi Allah apabila ia tidak mengasihi dunia. Ya, ini negasi. Yang kalimat kedua ini negasinya kalimat yang pertama. Ya, hanya ditambahi tidak. Artinya apa? Seseorang berdasarkan kedua pernyataan tersebut, seseorang dapat mengasihi Allah apabila ia tidak mengasihi dunia. Oleh karena itu, judul renungan saya pada saat pagi hari ini adalah Love Not the World, dengan tema besarnya adalah Loving God. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Tidak mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia. Love not the world. Ya, baik. Ini ayat pokok kita pada saat pagi hari ini Bapak Ibu ya. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16 saya akan bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan marta serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ya. Dan kita perlu tahu sebelum kita membahas ayat tadi, kita perlu tahu latar belakang terlebih dahulu penulisan surat 1 Yohanes ya. Jadi kalau menurut sejarah Bapak Ibu ya, surat 1 Yohanes ini tidak tertulis secara pasti. Siapa yang menuliskan dan kepada siapa itu tidak ada catatan sejarah yang pasti menulis. Biasanya kalau Paulus kan nulis ya surat Korintus, surat apa. Nah itu jelas. Tetapi kalau untuk yang 1 Yohanes ini tidak tahu suratnya siapa. Hanya saja para ahli memperkirakan bahwa itu adalah Rasul Yohanes. Karena nama Yohanes zaman dulu banyak Bapak Ibu ya. Sangat banyak nama Yohanes. Dan diperkirakan ini adalah surat Rasul Yohanes kepada jemaat di
Efesus. Ya, ini diperkirakan demikian. Dan surat 1 Yohanes ini banyak mengandung pesan penting ya. John C. Maxwell menuliskan ada 3 pesan penting, yaitu 3L sebutnya, tentang light, life, dan love. Artinya apa? Terang, kehidupan, dan kasih. Itu kata John C. Maxwell, dia merangkumkan dalam bukunya. Dan termasuk diantaranya ayat yang tadi kita baca tadi, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Itu pesan penting. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari mana sih kita tahu ayat 15 dan 16 ini penting? Kita dapat mengetahuinya ya. Namanya sesuatu ya, pesan itu penting, kita bisa tahu dari mana? Dari kepada siapa pesan tersebut ditujukan. Bapak Ibu, kalau semisal ya, kita misalnya presiden menuliskan surat ya, perintah kepada menteri-menterinya dan seluruh kabinetnya. Kira-kira itu penting enggak Bapak Ibu? Penting, ya kan? Sedangkan kok misalnya Pak Jokowi menuliskan surat mungkin kepada anak yang dapatkan hadiah sepeda, ya, ucapan semangat ya atau apa. Beda kualitasnya dengan ketika diberikan kepada para kabinet menterinya, ya. Artinya kita bisa mengetahui kira-kira sepenting apa sih 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16. Mari kita lihat ya. Di ayat sebelumnya ada 12, 13, 14, saya akan bacakan secara cepat saja. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saya lompati biar Bapak Ibu coba mengingat dari ayat yang tadi kita baca. Kira-kira Rasul Yohanes ini menyampaikan kepada siapa saja objeknya? Anak-anak, bapak dan orang muda, ya. 3 itu, dan kok Bapak Ibu perhatikan di ayat 12 dan 14 itu diulang 2 kali loh Bapak Ibu. Anak-anak 2 kali, orang-orang muda 2 kali, dan bapak-bapak juga 2 kali, ya. Itu saja kalau di Alkitab sudah diulang, itu sudah sesuatu yang penting loh Bapak Ibu, ya. Dan mari kita lihat lagi, itu si Yohanes ini, Rasul Yohanes ini sebenarnya bukan berbicara tentang literal, oh saya ngomong sama anak-anak kecil atau orang muda, bukan. Tetapi secara metafor ya, bukan secara literal, tetapi secara metafor ya. Kita lihat tadi ada siapa? Anak-anak. Anak-anaknya di sini ditulisnya ada 2 tadi, itu berbeda Bapak Ibu dalam bahasa aslinya. Ada teknion, nanti ada paidion. Yang pertama kita lihat anak-anak teknion yang dosanya telah diampuni oleh karena namanya. Ini bicara apa Bapak? Ini bicara rohani anak-anak di mana orang-orang percaya baru bertobat Bapak Ibu ya, baru bertobat, baru mengenal kebenaran. Ya, ini rohani anak-anak. Lanjut, ada anak-anak paidion yang telah mengenal Bapa. Tadi di ayat sebelumnya dijelaskan, yang telah mengenal Bapa. Artinya apa? Pengenalannya masih baru, ke Tuhan itu sebatas Bapa. Ya, kalau sebatas Bapa enak dong. Pa minta, Pa tolong, ya. Pa kedinginan, Pa mau ke sini, Pa mau ke sana. Ini artinya pengenalan kepada Bapaknya masih anak-anak, belum mengenal. Tapi lanjut lagi, kepada siapa? Orang-orang muda, neaniskos. Dikatakan apa? Yang kuat karena firman Allah dan di dalam yang ada dalam diri mereka dan telah mengalahkan yang jahat. Ini sudah mulai militan Bapak Ibu. Mulai militan. Ya, ini kelasnya harusnya kita minimal segini Bapak Ibu. Ya, karena apa? Dikatakan ada firman Allah dalam hidup mereka dan mereka berhasil mengalahkan yang jahat. Artinya apa? Roh Kudus bekerja di dalam mereka untuk memimpin hidup mereka. Ini prestasi yang luar biasa. Minimal kita bisa neaniskos saja sudah luar biasa loh, jujur Bapak Ibu ya. Tetapi masih ada 1 tingkatan lagi yang terakhir adalah Bapak-bapak, pater ya. Makanya ada istilahnya orang Katolik nyebutnya frater ya, Bapak, pater. Nah, dikatakan yang telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Ini bicara masalah bapak-bapak, ini contohnya siapa sih? Pemimpin gereja, tua-tua gereja yang sudah sekian belas tahun, puluhan tahun menjaga komunitas rohani tersebut ya. Ini pemimpin-pemimpin gereja kita ya. Dan dikatakan telah mengenal Dia secara utuh, artinya mengenal Dia dari awal, artinya apa? Utuh sudah. Bukan sama seperti kayak anak-anak tadi yang masih sebagai Bapa. Tapi sudah utuh, mengenal Tuhan sebagai karakteristiknya sudah utuh. Nah, dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Yohanes menyampaikan pesan di 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16 itu kepada anak-anak, orang muda, dan
Bapak-bapak, ini menunjukkan betapa pentingnya pesan tersebut, ya. Karena disampaikan pada berbagai tingkatan rohani di suatu komunitas orang percaya. Ini perlu diperhatikan karena apa? Bayangkan, dari yang anak-anak rohani hingga bapak-bapak yang kelasnya ini sudah hebat loh Bapak Ibu ya. Kalau yang neanisko saja sudah kelasnya mengalahkan yang jahat, bapak-bapak ini jauh lebih luar biasa lagi. Mereka yang mentoring anak-anak loh. Kelasnya mungkin sekelasnya kok di sini Pak Andreas, Pak Sugiarto, ya kan? Sekelasnya sudah bapak-bapak, tetapi Rasul Yohanes masih menuliskan pesan itu kepada bapak-bapak. Dari yang rohani anak-anak saya bapak-bapak. Artinya bahwa pesan di 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16 itu sangat amat penting, ya. Nah, sekarang setelah kita tahu betapa pentingnya 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16, kita sekarang akan mulai membedah. Di ayat yang pertama 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Kita berfokus pada situ saja, ya. Pesan utama di 1 Yohanes 2 ayat 15 ini, janganlah kamu mengasihi dunia, titik. Nah, terus nanti ada yang tanya, loh bagaimana dengan kata Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Lah ini kok janganlah kita mengasihi dunia. Oleh karena itu kita perlu mempelajari konteks dunia di 1 Yohanes 2 ayat 15. Karena supaya kita nggak miss. Nanti ngomong, loh Tuhan loh mengasihi dunia. Maksud kita nggak boleh mengasihi dunia. Hati-hati ya. Mari kita belajar. Dunia dalam bahasanya kosmos ya. Yunani lagi kosmos. Itu kalau di kamusnya itu sebenarnya 8 arti kosmos. Tetapi para teolog itu hanya pakai 3 yang sering dipakai ya. Yang pertama, dunia itu ciptaan Tuhan, ya. Bumi ini beserta isinya, lemah yang kita injak ini loh. Ya. Tumbuhan, hewan, gunung, laut, danau, itu ciptaan Tuhan. Ya kan? Ini dunia sebagai ciptaan Tuhan. Apakah kita boleh nggak mengasihi ciptaan Tuhan yang ini? Boleh, wajib, harus, karena itu mandat budaya kerajaan Kristus, ya kan? Kita mengelola. Contohnya ini, saya beri contoh, ada, Bapak Ibu tahu lagu How Great Thou Art? Ya, kami memuji kebesaran. Itu dari sebuah puisi Bapak Ibu. Puisi Swedia ditulis oleh yang namanya orang bernama Karl Boberg. Nah, beliau ini kenapa bisa terinspirasi? Karena suatu saat dia melihat ada badai, hujan badai, ya, langit gelap, tiba-tiba cerah dan ada burung bernyanyi. Terus tiba-tiba langit jadi indah. Dia di situ dia melihat, wih, kebesaran Tuhan luar biasa. Akhirnya dia menulis itu dan dia mengasihi dunia yang ini. Dia mengasihi ciptaan Tuhan. Dia menjaga mandat budaya kerajaan. Itu arti yang pertama. Yang kedua, dunia merujuk pada penghuni bumi. Yaitu manusia secara umum Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian dan saya. Kita juga dunia. Ya, dalam arti kosmos itu kita juga dunia. Inilah yang di dalam Yohanes 3:16 Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Allah kepada Bapak Ibu saudara sekalian dan saya. Itulah Yohanes 3:16. Tetapi khusus untuk yang 1 Yohanes 2 ayat 15 adalah arti dunia yang selanjutnya. Dunia merujuk pada orang-orang fasik beserta prinsip-prinsip yang berlawanan dengan pekerjaan atau karya Kristus. Nah ini Bapak Ibu, ini dunia yang dalam konteks 1 Yohanes 2 ayat 15 itu dunia yang nomor 3. Ya, sehingga kalau kita mau menyimpulkan dunia pada 1 Yohanes 2 ayat 15 adalah prinsip-prinsip yang bertentangan dengan karya Kristus. Artinya janganlah kita mengasihi atau kita memilih prinsip-prinsip yang berlawanan dengan Kristus. Nah, supaya Bapak Ibu lebih mudah menerimanya, di Yohanes 1 ayat 10 ini lengkap Bapak Ibu. Ada kata ia ada di dalam dunia, ya. Kira-kira ini dunia yang apa? Bentar. Dunia yang apa ini Bapak Ibu? Ia telah ada di dalam dunia. Nah, dunia ini dunia kita sebagai manusia. Karena Yesus sudah berinkarnasi menjadi manusia. Ini yang pertama dunia dalam artian kedua. Dan dunia dijadikan olehnya. Ini arti keberapa? 1. Dan yang terakhir, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini arti yang ketiga. Dari 1 ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Mencakup ketiga arti dunia dalam arti yang berbeda. Ya, ini supaya Bapak Ibu bisa menangkapnya dengan mudah. Contohnya gampang ya, Alkitab sendiri memberikan contoh Bapak Ibu. Semuanya pakai kosmos. Tetapi artinya berbeda-beda. Oke, untuk yang 1 Yohanes 2 ayat 15, beres. Ya, sekarang kita masuk ke 1 Yohanes 2 ayat 16. Dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, konteks arti ketiga, keinginan daging, keinginan mata, dan
keangkuhan hidup. Kita akan sekilas saja, karena nanti saya akan berikan banyak contoh. Nah, keinginan-keinginan dari dunia ini saya bagi menjadi 2 bab besar. Yang pertama adalah lust for pleasure, artinya apa? Nafsu hasrat untuk kesenangan atau kenikmatan. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu pakai lust ya, artinya nafsu yang berlebih. Karena memang kalau dalam bahasa aslinya itu epitomia itu memang nafsu yang tidak terkendali. Ya itu loh. Makanya ditulisnya sebagai lust kalau di bahasa Inggris. Ada 2 terdirinya. Pertama adalah keinginan daging, lust of flesh. Pertanyaannya, apa sih keinginan daging itu? Ya, kita kan sering bahas. Kita harus melawan keinginan daging. Ya, kita akan belajar sekilas saja. Merupakan nafsu akan kesenangan, hasrat yang berhubungan dengan tubuh kita secara ini loh, jasmani fisik kita. Kalau di dalam 1 Korintus itu dijelaskan bagaimana bangsa Israel itu mereka makan, mereka minum, mereka melakukan percabulan. Nah itu contoh paling gampang yang berhubungan dengan fisik Bapak Ibu. Ya. Itu contoh, sebenarnya kalau mau dijelaskan banyak contoh keinginan daging. Tapi saya lanjut dulu aja. Kedua, keinginan mata. Ya, perhatikan baik-baik, merupakan nafsu akan kesenangan yang berhubungan dengan keinginan untuk memiliki, merasakan, experience something yang dilihat oleh mata kita. Nah ini hati ya. Ya ini biasanya ya sekarang sudah jadi kelemahannya cowok cewek juga kena sih saya rasa ya. Nah ini ada contohnya tuh di Yosua itu cerita tentang Akan Bapak Ibu. Akan pada saat itu melihat barang jarahan, dikatakan ketika dia melihat barang jarahan ada jubah, perak, emas, dia mengingini. Nah ya. Kayak gitu. Jadi keinginan mata ini seringkali juga bisa memimpin kepada keinginan daging. Contohnya siapa? Daud. Daud melihat Batsyeba mandi. Itu keinginan apa? Mata. Ngelihat dulu, kepingin. Dijalankan kalau ketika dia sudah melakukan percabulan, berzina, dia keinginan daging. Ya. Kurang lebih seperti itu kalau untuk terkait keinginan. Supaya kita bisa membedakan, loh daging, mata-mata lapisan daging gitu lah. Cuman kita bisa melihat ternyata ada perbedaan di situ. Selanjutnya, pride in possession. Ya, kesombongan akan apa yang dimiliki. Keangkuhan hidup merupakan kebanggaan. Ya. Kebanggaan doang gak masalah, kita bangga dengan anak kita bangga dengan pasangan kita, it's okay. Tetapi kalau kebanggaan itu memimpin pada kesombongan atas prestasi, pencapaian yang kita capai, baik itu terkait apa saja, materi, uang. Ya. Kecenderungan orang, apalagi dunia, semakin banyak uang, dia bangga, dia kuat. Kedua apa? Kekuasaan, siapa yang gak pengen berkuasa? Intelektual, pinter, S1, S2, S3, STLR ya. Lanjut lagi, rohani Bapak Ibu. Ini yang seringkali terlupa di gereja. Ya. Seseorang bisa sombong rohani. Ya. Ini yang harus hati-hati. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Nanti kita akan lihat contohnya ada orang yang bisa ngomong, bisa tahu firman Tuhan, tetapi dia nggak taat. Ya. Oke, next. Nah ini ada contoh komplit mengasihi dunia ya. Kita akan kontraskan ya. Contoh mengasihi dunia siapa Bapak Ibu? Hawa. Di Kejadian 3:6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Sudah jelas Bapak Ibu. Baik untuk dimakan apa? Keinginan daging. Baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya apa Bapak Ibu? Keinginan mata. Menarik hati karena memberi pengertian. Keangkuhan hidup. Ingin diiming-imingin mbak iblis. Kamu bisa loh bodoh mbak Tuhan. Wah, pengen kuasa dan intelektual dan rohani. Ya. Dan sebaliknya kita juga punya contoh komplit mengenai tidak mengasihi dunia. Siapakah itu Bapak Ibu? Yesus. Paling gampang Yesus. Mau siapa lagi? Enggak ada. Kita semua belajar Bapak Ibu. Bukan berarti kita sudah sempurna. Kita belajar. Makanya kita berharap kita bisa hidup serupa Kristus. Di Matius 4 ayat 1-11 saya rasa harusnya anak-anak sekolah minggu pun bisa mengerti cerita tentang Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Kita ingat-ingat lagi ya. Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Keinginan daging. Yesus ditunjukkan kerajaan dunia dan segala isinya dan kemegahannya. Kamu nyembah aku iblis. Itu keinginan mata.
Dan terakhir ada apa? Yesus coba untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah supaya malaikat menatang. Itu keangkuhan hidup. Lengkap Bapak Ibu. Firman Tuhan itu luar biasa. Yang awal Adam dan Hawa jatuh, tetapi Yesus membalikkan semua itu dan dia bisa melawan dunia. Ya. Nah, terus apa sih yang membedakan respon Hawa dan Yesus dalam pencobaan? Ya, kita perhatikan baik-baik. Dalam Kejadian 32 hingga 3 dikatakan, lalu sahut perempuan itu, ya. Pokoknya intinya kita lihat ini. Lalu sahut perempuan. Artinya ini kata-katanya Hawa, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Ini kata-katanya siapa yang ngomong ini? Yang ngomong sedang, dalam konteks ini, kata-katanya siapa yang lagi ngomong? Lalu sahut perempuan itu. Hawa yang ngomong. Hawa nyaut. Iblis nawari, Hawa nyaut. Artinya apa? Hawa ingat enggak dengan kata-kata Tuhan, firman Tuhan, ingat enggak? Ingat Bapak Ibu, dia mengutip loh, bayangkan. Ya, makanya saya tulis di sini, Hawa tahu dan mengutip firman Allah. Tetapi dia memilih untuk tidak taat. Jangan mengatakan bahwa Hawa lupa, lari. Enggak loh Bapak Ibu. Hawa tuh ingat. Dia bahkan bisa ngutip. Loh, kata Tuhan loh. Enggak apa-apa. Enggak boleh. Mati. Nanti dia ngutip loh, lagi ngobrol sama iblis, ngutip loh, bisa. Berapa banyak dari kita bisa mengutip firman Tuhan. Apalagi mungkin orang-orang yang melayani di garis depan ya. Wah, mungkin ayat-ayat bisa keluar. Tapi pertanyaannya apakah kita memilih untuk taat? Beda dengan Yesus. Yesus memang setiap kali dicobai dia selalu mengatakan ada tertulis. Selain dia mengutip dan tahu firman Tuhan, Yesus memilih untuk taat, ya. Sama-sama tahu firman Tuhan, sama-sama mengutip firman Tuhan. Tapi yang satu, gak usah enakan makan. Tapi yang satu memilih untuk, aku tahu kehendak Bapakku di surga seperti apa. Itu kontrasnya Bapak Ibu ya. Itu pertanyaan pertama terkait. Nah, makanya kita perlu tahu firman, bukan perlu tahu firman Allah saja, juga perlu memilih untuk taat. Pertanyaan kedua, lah terus boleh nggak? Like gitu makan, minum, shopping, healing ya. Nah, apakah ini hal yang salah? Pertanyaannya, kalau tadi keinginan dari dunia ada keinginan mata, berarti makan minum nggak boleh dong. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Selama kita hidup di dunia ini, kita memang nggak bisa terlepas dari kebutuhan jasmani Bapak Ibu. Sandang, pangan, papan, juga ada sekarang yang sekunder, contohnya kayak smartphone. Siapa sih sekarang yang bisa hidup tanpa smartphone? Untuk pekerjaan, untuk pelayanan, semua pakai WA. Contohnya ya kan, untuk meeting kadang pakai Zoom. Kita nggak bisa lepas dari itu, karena memang kita masih hidup di dunia, kita masih belum ngawang kan Bapak Ibu ya. Kita masih belum ngawang. Nah, tetapi, ini salah satu ayat favoritnya Pak Andreas di Ibrani 4 ayat 12 ya. Artinya apa? Di Ibrani 4 ayat 12. Kalau kita mau tahu kira-kira yang kita lakukan ini benar enggak ya? Sebenarnya simpel kok Bapak Ibu ya. Lihat kembali firman Tuhan. Karena di Ibrani 4 ayat 12 itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Yang bisa memisahkan roh dan jiwa. Dan akhirnya bisa memberikan kita pengertian dan pertimbangan untuk melihat kira-kira sebenarnya ini sesuai enggak ya. Karena setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Saya akan jelaskan di contoh-contoh. Dan makanya kita perlu menguji masing-masing. Benar enggak ya? Saya akan kasih contoh supaya Bapak Ibu lebih mudah mengerti ya. Pertama, contoh ini saya tulis kenalan dengan wanita cantik ya. Contoh Bapak Ibu. Suatu saat ada bapak-bapak datang ke gereja ya. Mungkin sebagai jemaat. Kemudian dia duduk, istri di sampingnya. Tuk datang cewek cantik, single sendirian, duduk di depannya Bapak Ibu ya. Bapak ini sudah menikah, tiba-tiba dia, cantik ya. Wah Yurek, kok pengen kenalan ya. Kok pengen tahu ya, penasaran ya. Terus pulang gereja dia, nih namamu siapa nih? Nah, contoh ini ya, contoh ya. Sudah, kita simpen kasus itu. Kasus yang kedua, ada seorang anak muda, single, datang, duduk di gereja berjemaat, dia memang sungguh-sungguh cari Tuhan. Tiba-tiba ada cewek yang sama datang. Cantik, manusiawi kan, bisa melihat cantik, manusiawi. Cantik, duduk akhirnya. Waduh,
ya aku bukan mau ini ya Tuhan ya, cuman ya pengen ya kenalan ya kayak gitu. Nah sudah dari 2 kasus nih, sama nggak kasusnya? Sama-sama ada cewek datang loh Bapak Ibu. Tapi kira-kira yang salah yang mana? Yang sudah punya istri Bapak Ibu. Loh, beda loh ya, beda loh ya. Ini kita bicaranya tadi belum masalah pikiran ngeres loh ya. Ini masih baru pengen kenalan aja. Seharusnya kamu kalau sudah punya istri apalagi di sebelahmu ya sadar diri ya. Kayak gitu loh. Tapi kalau orang muda bebas. Asal memang tetap dalam pimpinan Tuhan yang kudus loh ya, artinya bukan sembarangan terus asal caplok itu bukan Bapak Ibu. Ya, ini contoh artinya satu kasus yang sama tapi bisa bisa berbeda. Tergantung ini makanya kalau kita tadi menggunakan firman Tuhan bisa tahu saya sudah punya istri. Saya harus setia, ya kan? Tapi kalau yang satu saya belum punya istri, nggak apa-apa, beranak cucu lah katanya ya kan ya. Ini contoh saja. Artinya kita harus bisa menggunakan firman Tuhan untuk menguji ya. Contoh berikutnya, beli mobil. Nah, ada 2 bapak datang ke showroom mobil. Dia mau beli mobil merek A seharga 400 juta. Mahal ya Bapak Ibu 400 juta ya. Tapi bapak yang A ini dia bilang, saya pengen beli mobil ini itu karena memang saya ini suka mobil dan tahu mesinnya ini oke, hemat bahan bakar, spare part gampang, pakainya bisa 10 tahun ke depan. Setelah dihitung-hitung, finance di keluarga masih masuk. Anak, istri setuju, beli. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak yang sama, beli mobil yang sama seharga 400 juta. Tapi yang ada dalam benaknya dia, aku pengen ke gereja ini dilihat orang kok keren titik gitu loh. Atau kerja, supaya paling enggak kelihatan lah saya ini wis kerja soro-soro, ketok lek mentereng. Kelihatan kalau sudah ada hasil. Sama enggak Bapak Ibu? Sama-sama beli mobil. Tetapi pikiran kita kalau sudah dipengaruhi keangkuhan hidup jadi beda hasilnya. Makanya kita nggak bisa tahu. Kita ketika melihat 2 bapak itu beli mobil, kita nggak bisa tahu sebagai orang luar. Yang bisa tahu hanya bapak, ibu, saudara sekalian dan mengujinya dengan firman Tuhan. Makanya saya tulis tadi, ini urusan masing-masing pribadi. Nah pertanyaannya selama ini apakah kita sudah rajin nguji? Tuhan apa yang saya lakukan ini loh ketika saya mungkin melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, saya pergi jalan-jalan, saya makan minum, apakah itu sudah saya saring, saya uji dengan firman Tuhan? Itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu gini, ada yang healing. Kalau healing tujuannya misalnya untuk menyenangkan keluarga, ya sudah stres kerja, capek, ya sesekali healing supaya refresh. Baik enggak? Baik Bapak Ibu. Tetapi kalau healing terus, gak pernah puas ya, ninggalkan ibadah demi healing supaya mumpung punya uang banyak aku tak healing terus. Salah Bapak Ibu. Sama, kasusnya sama. Tetapi kalau tidak diukur berdasarkan tol ukur firman Tuhan, habis. Makanya tolong please pegang Ibrani 4 ayat 12 ini, firman Tuhan. Oke. Nah makanya di Mazmur 119 dikatakan bahagianya orang yang hidup menurut Taurat. Tuhan, amin. Oke, nah setelah kita melakukan semua itu ya, tentu kita ada reward dong, kayak gitu dong. Bagi orang-orang yang kita sudah militan tadi ya, tentu ada reward dong. Rewardnya ada di mana? Di ayat berikutnya, 1 Yohanes 2 ayat 17. Di sana dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya apa? Kita tuh loh, ya, coba perhatikan baik-baik ya. Dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, harta kita yang sebenarnya itu ada di mana? Hanya Bapak Ibu yang bisa mengujinya. Apakah kita sudah menganggap bahwa Kristus, Yesus dan salibnya beserta dengan semua karya dan pekerjaannya sebagai harta terbesar kita? Atau kita menganggap dunia ini sebagai harta? Jangan kaget loh Bapak Ibu, karena kalau misalnya nanti Bapak Ibu mungkin menemui orang-orang yang memang suka dengan dunia ini, mereka sudah gak peduli dengan kekekalan. Lah wong hatinya loh ada di dunia. Mereka gak peduli, mereka ya syukur-syukur bisa masuk surga. Tetapi kalau hati kita berpaut kepada Allah, berpaut pada kehendaknya, berpaut pada persekutuan dengan salibnya, kita berpaut pada karakter Kristus, beda Bapak Ibu. Pikiran kita akan selalu di sana. Bukan berarti kita nggak bekerja di bumi ini, kita nggak menikmati, kita tetap melakukan bagian kita di bumi ini. Sekali lagi tadi sudah saya sebutkan bahwa kita tetap manusia yang
yang tinggal di bumi, pasti tetap ada kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tetapi coba dipertimbangkan, apakah selama ini yang kita kerjakan ini loh, sudah sesuai belum dengan standar firman Tuhan. Ya, kesimpulannya, pesan 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16 itu penting Bapak Ibu. Karena apa tadi? Ditujukan pada berbagai tingkatan rohani. Jadi walaupun mungkin bapak-bapak sudah merasa sudah berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun jadi jemaat atau melayani. Ingat loh, Rasul Yohanes juga menuliskan surat ini juga kepada pater, bapak-bapak. Yang sudah dewasa, yang sudah teleos, yang sudah memiliki keserupaan dengan Kristus. Artinya setiap orang itu lemah Bapak Ibu. Kita bisa ada itu karena kasih karunia dalam tudung itu. Kalau enggak, hilang. Ya. Lanjut. Nah, keinginan-keinginan dunia. Arti dunianya ini arti yang ketiga ya Bapak Ibu. Artinya adalah prinsip-prinsip yang bertentangan dengan pekerjaan Kristus. Tadi ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Diingat baik-baik artinya. Dan setelah kita pelajari dari contoh Yesus dan Hawa ya, kita bisa menyimpulkan untuk melawan keinginan-keinginan dunia. Saya kasih tips and trick yang mudah Bapak Ibu. 3T. Pertama, tahu, mengetahui dan mengenal firman Allah. Kalau kita nggak tahu, nggak mengenal, mana bisa Bapak Ibu. Sekarang saya jujur ingin bertanya pada Bapak Ibu, siapa yang setiap hari masih punya komitmen untuk disiplin rohani baca firman? Loh, kita bukan agamawi ya. Baca yang Bapak Ibu bisa baca, renungkan itu baik-baik, hidupi itu. Saya berharap harusnya kalau sudah bertahun-tahun ikut jadi jemaat Tuhan, minimal 1 hari ya sak pasal lah, atau mungkin separuh pasal gak apa-apa lah. Atau mulai dari yang sederhana kalau memang berat, baca renungan harian. Tapi kalau itu nggak pernah masuk loh, gimana kita bisa tahu firman Allah? Ya, lanjut. Yang berikutnya adalah tes. Tahu, tes. 3T ya Bapak ya. Tes, artinya menguji segala keinginan dengan firman Allah. Ayat acuannya dari Ibrani 4 tadi. Karena firman Allah, firman Tuhan itu lebih tajam daripada permata dua. Tahu, tes. Nah, masalahnya nggak bisa berhenti sampai sini Bapak Ibu. Hawa berhenti sampai sini. Tahu, tes. Kita banyaknya seringkali cuman ya syukur-syukur loh Bapak Ibu kita tahu sama ngetes. Kadang bisa belas nggak tahu loh. Nah, syukur-syukur loh. Nah pertanyaan apakah Bapak Ibu, ya itu tadi, masuk nggak, ada input nggak, di-download nggak firman Tuhan dalam hidup. Kalau nggak di-download ya nggak bisa tuh Bapak Ibu. Kita perlu tahu terlebih dahulu. Nah, tahu tes. Hawa sampai sini loh Bapak Ibu ya. Yesus juga sampai sini sudah. Tapi kita perlu yang terakhir. Kira-kira yang terakhir apa Bapak Ibu? Taat. Tahu, tes, taat. Yang melakukan ini ya Kristus. Dia tahu, dia tes. Sebenarnya kayak contohnya, saya tanya Bapak Ibu, kira-kira loh Yesus kalau semisal mengubah batu jadi roti itu hal yang salah sebenarnya. Sebenarnya enggak kan. Tetapi kenapa Tuhan enggak mau? Karena pada saat itu kehendak Bapak, Yesus harus berpuasa. Artinya Yesus nurut sama Bapa, dia nurut sama firman Tuhan. Bukan berarti terus kita sekarang nggak boleh makan roti, bukan. Tapi ini bicara masalah Yesus tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Kenapa? Karena dia baca firman, dia ngomong ada tertulis, dan dia punya hubungan, dia menguji, dan dia memilih untuk taat. Ya. Dan yang terakhir, orang yang mengasihi Allah, ya, dengan tidak mengasihi dunia, ini rewardnya mungkin bagi Bapak Ibu mungkin sudah Allah, apa sih hidup kekal atau apa. Tapi ini penting Bapak Ibu. Ini tuh justru goal terakhirnya kita sebagai orang percaya. Kita di dunia ini kita berusaha serupa dengan Kristus. Ya, berusaha serupa dengan Kristus dan pada akhirnya kita dilayakkan untuk bersama-sama masuk di dalam kekekalan. Saya kemarin sempat mengikuti kuliah umum, ada hamba Tuhan dari Ethiopia. Ada satu hal yang cukup mengena, saya sudah sempat sampaikan ke beberapa rekan. Beliau mengatakan ini, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hal apa yang pertama kali ditanyakan Tuhan kepada Adam? Di manakah kamu? Loh kok orang-orang mungkin tanya, loh kok enggak tanya, Adam kamu kok wis dosa sih? Kamu kok enggak taat sih? Enggak. Tuhan tanya, di manakah engkau? Di manakah kamu? Yang Tuhan perhatikan itu posisi Bapak Ibu. Posisi yang paling tepat itu berada di bawah kehendak Allah Bapak Ibu. Adam dan Hawa jauh dari posisi itu.
Mereka jauh dari kehendak Allah. Itu yang menyebabkan mereka berdosa dan gambar diri mereka rusak. Makanya kita sebagai orang yang sudah diperbaharui dalam Kristus, betulkan posisi kita. Pastikan posisi kita tepat berada di dalam dan di bawah kehendak Allah yang hidup. Amin. Dan saya akan tutup renungan pada saat pagi hari ini dengan satu quotes dari seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang banyak melakukan pelayanan kebangunan rohani di Amerika Serikat, namanya Dwight L. Moody. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Nah ya, hati-hati. Saya rasa semua pasti pernah merasakan yang nomor 2. Ketika kita hidup bergumul dengan dosa, kita mengikuti keinginan dunia. Sulit Bapak Ibu untuk dekat sama firman Allah dan pribadi Yesus. Padahal firman Allah ya Allah itu sendiri, Yohanes 1:1. Firman itu ya Allah. Makanya sebelum dosa itu mencegah kita untuk dekat kepada firman Tuhan, pastikan kita dekat dengan firman Tuhan untuk menjaga kita dengan firman Allah. Mazmur 119 mengatakan apa? Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya? Dengan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Kita semua orang-orang muda lah ya. Masih belum ada yang tua. Kita orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Amsal juga bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Saya berdoa kita semua ya, di tengah dunia yang semakin broken loh ini Bapak Ibu ya. Ingat, di masa-masa akhir ini dunia tidak bertambah baik. Tetapi kita punya pegangan yang kuat yaitu firman Tuhan. Ya, dan paling tidak saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap 3T tadi. Tahu, tes, dan memilih untuk taat. Jangan kayak Hawa Bapak Ibu. Tahu, ingat, bahkan bisa mengutip. Loh kata Tuhan loh kayak gini. Tapi gak taat. Bojai, tidak faedah. Ya. Biarlah firman Tuhan, renungan pada saat pagi hari bisa menguatkan kita untuk tetap berjalan. Ya, bersama Kristus menghadapi dunia yang tidak baik ini ya. Saya undang para pemain musik bisa. Terima kasih.